Kita sama-sama tahu kalau Jujutsu Kaisen itu adalah salah satu anime yang bisa dibilang cukup keren. Ya meskipun kita juga sama-sama tahu kalau di belakang anime itu ada banyak masalah, dari masalah produksi sampai banyak masalah lainnya. Tapi sebenarnya memang nggak bisa dipungkiri kalau Jujutsu Kaisen itu punya banyak animasi yang bagus atau banyak scene yang bagus di dalamnya. Kendati pun seperti itu, bukan berarti anime ini bener-bener sempurna, bener-bener mendapatkan nilai 10/10. Dan untuk Jujutsu Kaisen Season 2 ada aja pasti adegan-adegan yang jelek di dalamnya. Jadi Baraya Wibu Denial, mari kita simak videonya sampai habis biar kita bisa tahu apa aja yang jelek dari Jujutsu Kaisen Season 2. Sebenarnya aku merasa sedikit berdosa buat konten kayak gini. Ya aku merasa bersalah lah untuk bikin konten kayak gini. Karena kesannya itu kayak aku nggak menghargai animator dari Jujutsu Kaisen. Ya nggak juga sih sebenarnya. Aku sebenarnya nggak peduli juga dengan tanggapan kayak gitu. Jadi langsung aja kita ke adegan pertama, adegan yang kelihatannya jelek. Pertama kita liatin dulu scene yang terkenal ini. Dan adegan ini dikeluhkan oleh banyak wibu yang nontonin Jujutsu Kaisen. Adegannya itu ada di waktu Yuji baku tumbuk sama jangkrik. Aku yakin banyak yang berpikir kalau aku akan menunjukkan scene ini sebagai animasi yang jelek. Sebenarnya bukan adegan ini sih. Karena gini, to be fair, alasan kenapa itu bisa kelihatan kabur atau ngeblur atau nggak kelihatan adegannya, ya karena itu emang sengaja. Dan itu namanya adalah ghosting atau dimming. Dan itu emang udah regulasi dari Jepang sana. Itu bukan kemauan studio mereka. Itu emang diatur sama TV Jepang. Tujuannya biar apa? Tujuannya ya biar kau nggak pusing dan tiba-tiba epilepsi pas kau nontonin adegan ini. Hal ini udah diatur lama banget dari TV Jepang. Kalau nggak salah itu malah dari zaman Pokemon. Nanti kapan-kapan ku ceritakan detailnya apa itu dimming atau ghosting. Sebenarnya maksudku yang jelek itu bukan scene yang itu, bukan scene yang baku tumbuk itu, tapi adegan sebelum baku tumbuk. Terus apa jeleknya adegan itu? Kalau menurutku jeleknya itu karena di sana mereka bikin scene berantemnya itu nggak langsung berantem, tapi mereka malah adu kekuatan dulu. Maksudku gini loh, ketika background dari anime itu jadi kayak Speed of Light, biasanya tujuannya itu ada dua. Antara gerakannya dibikin cepet banget jadi didramatisir atau dibikin impactnya kuat banget untuk didramatisir, atau bisa jadi buat pacing, atau yang kedua mereka malas bikin background. Ya mereka malas gambar background. Masalahnya mereka itu udah deket banget nih, kaki mereka udah ketemu dua-duanya tuh kayak mau ciuman. Tapi kenapa sih mereka repot-repot bikin adegan kayak gitu, padahal bisa aja langsung pukul gitu. Gak usah bolak-balik ganti kamera antara Yuji sama belalang tadi. Ya sebenarnya kalau kau mau tahu itu animasi kayak gitu ya animasi yang paling gak repot, jadi nggak ada repotnya sama sekali. Tapi ya udahlah, paling itu adegan dibikin supaya durasinya nambah panjang aja dan biar nggak ngerepotin banyak animator. Ya paling tujuannya itu. Oke, scene selanjutnya itu ada di episode 33. Kau bisa lihat scene-nya sendiri dulu dan cari tahu sendiri apa yang salah sebelum aku lanjut komentar. Nggak tahu, aku bakal ceritain sedikit bagian yang jelek dari anime ini. Ini tuh literal slideshow men, bener-bener slideshow. Gerakannya cuma panning kamera ke atas terus digetarin. Habis itu ditambah efek garis-garis biar kelihatan seolah-olah ini adegannya penting banget atau adegannya berimpact banget. Dan menurutku ini adalah salah satu bentuk dari kemalasan animasi. Maksudku gini loh, anak-anak SMP atau SMA pun itu bisa bikin slideshow. Bahkan Remon pun sama Ryu itu bisa bikin yang kayak gini. Emangnya adegan ini bener-bener sejelek itu ya bang? Ya sebenarnya to be fair ya enggak juga. Tapi karena ini Jujutsu Kaisen dan emang ini anime dengan production value yang tinggi, jadi seharusnya mereka bisa dong bikin animasi yang jauh lebih baik daripada pakai slideshow. Maksudku anime-anime isekai sampah, anime-anime romance harem yang sampah itu juga banyak adegan kayak gini. Masa Jujutsu Kaisen mau disamain sama yang kayak gini? Dan sebenarnya ya kalau diperhatikan lagi dari episode 32 sampai 33 ini cukup membingungkan adegannya. Kenapa orang-orang di sana itu pada nggak gerak? Apakah mereka kena slow-mo atau dikutuk jadi patung? Ya aku juga nggak tahu. Kalau kau bingung, ya aku juga bingung sendiri. Tapi karena di sana ada Gojo yang lumayan enak dilihat dan karakternya juga cukup flashy, jadi itu nggak bakal banyak yang peduli indah. Dan mungkin aku yakin beberapa di antara kalian nggak terlalu peduli atau memperhatikan kenapa mereka semua di sana pada diem. Kalau ngomongin slow-mo, sebenarnya aku ketemu lagi dengan adegan anime jelek. Coba lihat deh adegan ini. Nah, untuk
adegan slow-mo ini aku menyebutnya dengan slow-mo murah. Kenapa slow-mo murah? Karena gini, biar aku jelaskan. Pada umumnya kalau mau bikin slow-mo itu dalam 2 detik biasanya ada 28 gambar kurang lebihnya. Bahkan gambarnya bisa lebih dari itu. Tujuannya supaya adegannya itu kelihatan smooth. Sedangkan slow-mo murah itu ya cara bikinnya kayak gini. Ya kurang lebih per frame-nya itu di fade in sama fade out. Itu versi gampang buat menjelaskannya. Terus gambar yang diperlukan itu juga nggak banyak-banyak amat. Kalau adegan slow-mo yang murah, biasanya mereka cuma pakai 8 gambar lah kurang lebihnya. Dan itu buat 2 detik. Ya, jadi bayangkan 8 gambar untuk 2 detik. Slow-mo murah kayak gitu. Terus kenapa disebut slow-mo murah? Ya karena kan adegannya cuma gambarnya sedikit tuh, ya harganya juga murah. Kalau yang digambar banyak ya harganya makin mahal. Gimana sih? Selanjutnya yang jelek adalah scene ini. Kalian liatin sendiri dulu. Nanami yang lagi jalan ini menurutku adalah adegan yang paling awkward yang ada di Jujutsu Kaisen. Aku nggak bakal bilang jalannya kaku, karena menurutku kata kaku itu ya dipakai sama bocil, dan menurutku itu kata-kata yang kurang cerdas. Kalau aku bakal nyebutnya animasi jalan ini kelihatan tidak natural. Bukan kaku, tapi tidak natural, karena kelihatan lebih cerdas. Kesan adegan ini tuh kayak gini, Nanami lagi jalan tapi keteknya ditahan gitu loh. Jadi kayak dipaksa agak melebar gitu tangannya. Terus tangannya kayak dikasih lem Korea, makanya tuh nggak gerak-gerak amat tuh sikunya. Entah apa yang ada di kepala Nanami pada saat itu, tapi gaya jalannya tuh kayak gini. Aku harus melebarkan pundakku biar terlihat sangar dan ketekku terlihat. Ya, kurang lebih kayak gitu mungkin yang ada di kepalanya. Cuma aku nggak tahu. Kalau kata salah satu teman animatorku, katanya adegan ini bisa kayak gini karena angle kameranya itu susah. Ya pada dasarnya angle kameranya terlalu awkward gitu buat ngambil di situ. Jadi lumayan susah untuk dianimasikan. Tapi kalau kau tanya ke aku, apakah adegan ini bisa dibikin dengan bagus? Ya bisa, selama mereka punya waktu. Masalahnya mereka nggak punya waktu. Mereka dikejar sama deadline. Sebenarnya ada contoh jalan yang bagus dan menurutku masih enak gitu buat dilihat. Coba kau lihat adegan jalan yang ada di scene opening. Itu menurutku jalannya masih cukup masuk akal dan enak buat dilihat loh. Dan aku ngerti kalau misalnya ada beberapa orang yang ngerasa kalau adegan jalan di bagian itu tuh kelihatan aneh. Dan aku yakin itu semua karena orang-orang nggak terbiasa sama cara jalannya. Karena cara jalannya tuh ya bisa dibilang lumayan lambat. Tapi ya menurutku itu oke. Dan menurutku itu cukup bagus untuk dilihat. Untuk sekarang gitu aja ya. Karena jujur, aku itu agak malas jadi orang yang mencoba mencari kesalahan orang lain sampai detail-detailnya. Karena menurutku, dengan ini aja itu udah cukup membuktikan kalau produksi dalam Jujutsu Kaisen itu cukup bermasalah. Dan ini udah cukup membuktikan kalau Jujutsu Kaisen itu bukan anime yang sempurna. Kalau mau cari animasi yang jelek atau adegan yang aneh, sebenarnya itu cukup gampang dan pasti kau bisa ketemu sendiri. Dan sekali lagi, ini adalah dampak dari padatnya jadwal produksi Jujutsu Kaisen Season 2. Sebenarnya banyak hal yang bisa diperbaiki dan dibuat menjadi lebih bagus, seperti bridging iklan baju wibu lokal dan baju kode redeem yang bisa dibeli di bit.ly/tokoces. Baju kode redeem. Enggak, tapi gini dah. Sebenarnya mereka bisa bikin lebih bagus lagi. Contohnya adegan yang ini nih. Contohnya adegan yang ini. Kok kira kita berhenti sampai sana? Masih ada lagi, men. Adegan kayak gini tuh bisa dibikin lebih bagus gitu. Daripada cuma adegan karakter ngambang kayak gitu kan adegan goblok ya. Ya meskipun adegan ini overall bagus, cuma adegan itu yang menurutku jelek. Ya ibaratnya aku cuma nyari kesalahan kecil lah. Ya kau harusnya paham sama maksudku apa. Itu adegan harusnya dihilangin aja sih. Banyak adegan yang lebih bagus gitu daripada mereka pakai adegan yang kayak gitu tuh aneh banget anjir. Ya untuk sekarang gitu doang ya. Kalau misalnya kalian ketemu animasi jelek atau animasi yang aneh di Jujutsu Kaisen, ya jangan lupa kabarin aku. Kalau bisa kalian komen tuh di menit keberapa, episode keberapa ya, biar gampang kayak gitu. Ntar kita kata-katain lagi. Sebenarnya aku sih berharap kalau Jujutsu Kaisen itu bisa jadi lebih keren di season 3-nya. Dan bukan malah pindah studio karena mereka nggak bisa menghandle season 2-nya dengan baik. Tapi sumpah ya, kalau misalnya kita kesampingkan animasi yang aneh tadi, sebenarnya orang-orang yang bekerja untuk anime Jujutsu Kaisen itu bener-bener orang yang keren banget men. Mereka orang-orang yang kreatif, yang keren, dan banyak di antara mereka yang bertalenta. Coba kau pikirkan baik-baik, mereka semua kerja di bawah tekanan jadwal yang bener-bener padat. Tapi mereka bisa bikin adegan-adegan bagus. Lihat episode terakhir Jujutsu Kaisen, itu banyak banget adegan yang bagus. Di tengah-tengah kacaunya jadwal produksi anime ini dan kondisi kerja yang kurang menyenangkan, mereka masih bisa kerja dengan baik dan menghasilkan animasi yang baik juga. Beberapa yang kusebutkan tadi itu cuma masalah minor, tapi itu yang membuat mereka tidak sempurna. Karena pada dasarnya animasi yang sempurna itu ya kurang lebih nggak ada lah ya. Ya udah mungkin itu aja dulu aku admin Yami. Jangan lupa beli baju wibu lokal dan baju kode redeem. Stay clean and sound.